Deal BSI, berubah atau tenggelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dendi Hardianto. Channel akan bahas soal bisnis, keuangan, investasi, dan hal-hal yang terkait dengan ekonomi syariah. Kenapa demikian? Karena S1 dan S2 gue itu mengambil jurusan ekonomi syariah. Oke, kita langsung mulai saja. Gue akan membahas apa yang kemudian belakangan ini menjadi sebuah hal atau isu yang berseliweran ya, yang terjadi di fakta lapangannya di Indonesia, yaitu terkait dengan maintenance dari Bank Syariah Indonesia atau BSI. Pertama-tama tentu kita patut bangga ya terkait dengan adanya sebuah bank syariah terbesar di Indonesia yang merupakan merger dari Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan juga Bank Mandiri Syariah. Ya, kita memiliki bank syariah terbesar dengan nilai pasar, pangsa pasar yang cukup besar dan juga tentunya dengan modal yang sangat besar sehingga mereka bisa melakukan efisiensi di beberapa hal, dan tentu kita sangat bangga terhadap hal tersebut. Apalagi terkait dengan biaya admin yang sangat-sangat murah. Mungkin kalau dibandingkan dengan beberapa bank-bank lainnya, BSI termasuk yang sangat murah biaya adminnya. Mungkin kalian juga sepakat ya. Nah, selain itu juga kita patut bangga karena ini menjadi sebuah hal yang akhirnya kita bisa melihat sebuah bank syariah yang sangat-sangat besar yang bisa merepresentasikan adanya umat Islam di Indonesia. Ya, karena kan umat Islam di Indonesia sangat banyak dan kita hadir diiringi dengan hadirnya bank syariah terbesar gitu, yaitu BSI. Tapi di sisi lain, apa yang terjadi belakangan ini membuat kita bertanya-tanya gitu ya. Dengan modal yang begitu besar, dengan kapasitas yang sangat-sangat besar, merger 3 bank ini kok bisa terjadi sesuatu yang sangat-sangat membuat membuat kita tuh resah gitu ya. Karena bank ini kan menjadi pusat transaksi kita ya. Kita apa-apa pasti membutuhkan bank. Mau transaksi pakai QRIS sekarang atau pakai debit card gitu ya. Mau tarik tunai tentu pakai debit card gitu ya. Kalaupun bisa ke teller itu sangat-sangat rumit ya. Jadi kita apa-apa membutuhkan bank. Jadi aktivitas perbankan ini nggak bisa lepas dari aktivitas kehidupan kita sehari-hari dari mulai pagi sampai malam hari. Tapi yang terjadi malah maintenance yang pas di awal diumumin mungkin sampai pagi, terus kemudian diperpanjang ya. Awalnya belum diumumin untuk perpanjangannya, teman. Beberapa waktu akhirnya diumumin kalau itu diperpanjang. Tentu ini suatu hal yang akhirnya membuat kita bertanya-tanya, kok jadi begini ya? Ya, wajar bahwa maintenance adalah hal yang biasa terjadi di sebuah bank. Tetapi menjadikan maintenance ini berlangsung cukup lama, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan. Ya, kok bisa selama itu gitu ya? Gue yakin dengan modal yang sangat besar, BSI harusnya bisa melakukan maintenance dalam jangka waktu yang sangat cepat. Tapi kok ini sangat-sangat lama? Ini akan membuat apa? Membuat akhirnya banyak orang mengambil uangnya dari BSI dan dipindahkan ke bank yang lainnya. Dan ini terjadi loh, di beberapa komen yang gue dapatkan itu mereka menyebutkan bahwa mereka mengambil uang di BSI, bahkan ada mengambil semua uangnya lalu dipindahkan ke bank lainnya. Bayangkan kalau semua nasabah itu melakukan hal tersebut. Bahaya nggak tuh BSI ya? Bisa redup tuh. Nah, makanya ini perlu dijaga. Ya, kita melihat bahwa gairah orang untuk mau peduli terhadap syariah itu udah mulai tinggi. Tapi lagi-lagi gairah yang tinggi ini nggak kemudian bisa dikapitasi atau bahasanya tuh diambil ketika hal-hal yang sifatnya rasional ini terjadi. Apa itu? Maintenance ini. Orang akhirnya berpikir ulang kan. Kita mau pakai bank syariah sebagai upaya kita menaati syariah. Tapi kok maintenance, kok nggak bisa digunakan, kok lama bisanya. Nah, ini kan yang sangat-sangat membuat orang akhirnya berpikir ulang. Mending gue pakai yang lain aja. Yang dikhawatirkan kan demikian, dan beberapa komen di akun TikTok gue khususnya mengatakan hal demikian. Hati-hati. Jadi menurut gue ini adalah upaya yang harusnya bisa diimprove oleh BSI. Jangan sampai kejadian beberapa waktu yang lalu yang sudah mungkin ya meskipun gak lama-lama banget ya, tapi ya cukup lama lah gitu, terjadi lagi. Orang jadi gak percaya dengan bank syariah. Ini yang menurut gue perlu diimprove dari BSI. Jadi sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia, kita upayakan supaya BSI bisa terus mengimprove dirinya. Ya, bisa memberikan layanan yang terbaik.
Jangan sampai udah menciptakan super app seperti Beyond, yang terjadi bukan Beyond nih, malah Below. Kan bahayanya kan demikian ya. Jadi di BSI, apa yang gue sampaikan ini bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menghina apalagi, tapi supaya mengkritik teman-teman di BSI untuk bisa mengimprove ya layanannya, termasuk dalam hal maintenance ini. Ya jangan sampai terlalu lama, jangan sampai membuat orang jadi resah. Ya ini yang gue khawatirkan adalah orang jadi putar arah nih. Yang tadinya udah aware ke syariah malah jadi nggak aware karena hal-hal seperti ini. Yang menurut gue sangat rasional ketika orang itu berpindah karena masalah maintenance, masalah transaksi yang tidak bisa berfungsi dan sebagainya. Jadi itu yang gue pengen sampaikan. Semoga kita bisa berupaya menjadikan keuangan syariah Indonesia bisa lebih baik lagi. Khususnya dengan role model yaitu BSI. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.